Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam mengaji Ramadan kali ini dengan tema malam-malam yang diutamakan di bulan Ramadan. Ramadan adalah bonus kehidupan bagi kita semua. Bulan yang hanya dikhususkan oleh Allah untuk umat Rasulullah SAW. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hampir sudah menjadi kesepakatan ulama. Adanya hanya di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kapan sebenarnya sih Lailatul Qadar itu tiba dan membersamai kita selama ini? Banyak pendapat yang mohon maaf perlu saya bukakan. Salah satu kitab yang perlu dan mungkin bisa menjadi referensi kita, ada kitab yang namanya Fadhailu Syahri Ramadan. Saya mencoba membuat sinopsis singkat terkait dengan bagaimana cara ikhtiar kita supaya kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Paling tidak dalam kitab ini ada 8 pendapat yang bisa kita pilih, bahkan itu menjadi kelebihan kita. Ya, mungkin di malam pendapat yang satu nggak bisa kita raih, mungkin kita bisa mengikuti pendapat yang kedua dan seterusnya. Pendapat yang pertama itu menjadi pendapat jumhur, ya, bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan tidak harus ganjil. Yang penting 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir, tapi yang ganjil-ganjil. Artinya 21, 23, 25, 27 dan 29. Kemudian pendapat yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Malam 21 Ramadan. Kemudian yang keempat, menurut Sayyidatina Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di malam yang ke-19. Ya, sekali lagi malam yang ke-19. Kemudian pendapat Abu Burda Al-Aslami mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di malam 23. Kemudian yang keenam pendapatnya Abu Dar dan Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25. Kemudian yang ketujuh, ini pendapatnya Sayyidina Bilal mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-24. Dan yang terakhir pendapatnya Abdullah bin Abbas, ya. Ini adalah tafsir berjalan. Kalau kita kenal dalam sejarah, sepupu baginda Rasulullah SAW, ya, tahfidul Quran, ya, hafidul Quran. Beliau berpendapat, ya, termasuk Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab pendapatnya sama bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Lah, saya secara pribadi, mohon maaf, Lailatul Qadar lebih cenderung memilih yang malam 27. Apa alasan? Pertama, alasan yang wahyu. Allah
firmankan dalam surat Al-Qadar, itu jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam ayat ini Allah menyebutkan Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kalau kita hitung dari huruf Lailatul Qadar itu ada 9. Lam, ya, laf, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Ada 9 huruf. Allah nyebut sebanyak 3 kali. Secara logika, kalau 9 dikalikan 3 itu jumlahnya 27. Mohon maaf, ini adalah hitungan yang memudahkan kita supaya menambah sugesti kita, ya, bertambah yakin bahwa malam Lailatul Qadar ada di malam 27. Boleh, mana yang jenengan pilih? Yang terakhir, sebelum saya akhiri, ya, hitungan-hitungan itu penting, tapi yang tidak kalah penting bagaimana kita bisa memanfaatkan semua malam Ramadan itu menjadi malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Ibadah kita, baik yang hablum minallah maupun ibadah ijtimaiyah atau hablum minannas, itu kita bangun sebaik mungkin dari awal sampai akhir. Sehingga tidak ada malam yang gak mulia selama ada di bulan Ramadan. Walaupun kita sampaikan tadi di awal, ada malam-malam yang itu menjadi malam pilihan dan diutamakan oleh Allah karena kemungkinan malam itu akan jatuh pada Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih kalau kita konversi dalam bentuk tahun. Itulah malam-malam yang perlu kita siapkan dalam kita berRamadan. Tidak hanya khusus itu, tapi mari kita isi dengan qiyamul lail, dengan taraweh, dengan tadarrus, dengan zikir dan iktikaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita, siam Ramadan kita, tadarrus, infak, sedekah, takjil kita, zikir, iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di lain waktu nanti kita dipertemukan kembali oleh Allah, bertemu Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.